come hore kasento rabahanda leme debi mameru robo robo shanda haleluya. Setiap pujian dan penyembahan kami menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan berkenan atas setiap pujian penyembahan umat-Nya. Kami siap menerima isi hati-Mu. Pakai akan hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau. Baik WL, para singers, pemusik. Lebih hari lebih indah hidup dalam kemuliaan Tuhan. Dan sekarang urapi akan saya hamba-Mu, urapi kami semua umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah akan dimeteraikan, firman Allah akan memerdekakan dan membawa kami dalam kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Salam sejahtera, selamat hari Minggu. Semua diberkati oleh Tuhan. Saya masih melanjutkan khotbah minggu-minggu yang lalu. Kita akan melihat contoh orang yang hidup di dalam kemuliaan Allah dan orang yang hidup di luar kemuliaan Allah. Jemaat, mari saya ajak kita membuka kembali di dalam firman Tuhan yang kita bawa dalam kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-6. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-6. Dua Raja-Raja pasalnya yang ke-6 Bapak Ibu. Kita baca mulai ayat 8 sampai ayat 17 terlebih dahulu ya. Nanti baru kita lanjutkan ayat berikutnya. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai 17. Yang tidak membawa Alkitab lihat di layar LCD. Kita akan melihat contoh bagaimana harusnya kita bersikap dalam menghadapi kenyataan hidup, dalam menghadapi tekanan hidup, kalau kita hidup di dalam kemuliaan Allah. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya. Lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya. Katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya,
celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ayat 17 kita baca bersama. 2, 3. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Nanti kita akan lanjutkan membaca. Ada peperangan antara bangsa Israel dan bangsa Aram. Bangsa Aram ini sekarang disebut Suriah, ya, atau pada masa itu disebut juga negeri Syria atau Aram. Peperangan ini sudah berlangsung cukup lama. Bahkan Raja Ahab, Raja Israel itu terbunuh dalam peperangan antara dua bangsa ini. Dan sekarang dalam pemerintahan anaknya Ahab yang bernama Yoram, peperangan masih berlangsung. Tapi Raja Aram ini jengkel Bapak Ibu. Dia marah besar. Meminjam istilah yang sekarang lagi marak di WA. Saya bukan karena itu marak di WA lalu saya sengaja mengkhotbahkan tentang ini. Bukan ya Bapak Ibu. Tapi ini yang Roh Kudus berikan kepada saya. Tepat hari-hari ini istilah pengkhianatan itu digaungkan di mana-mana. Tentunya Bapak Ibu menangkap maksud saya ya. Saya tidak perlu pertegas dan perjelas lagi ya. Di belakang mimbar ini saya menyampaikan Raja Aram begitu marah. Dan dia kumpulkan semua orang-orang kepercayaannya. Dia coba cari tahu siapa yang berkhianat di antara kita. Tadi kita sudah baca. Salah satu berkata, apa yang kau sembunyikan bahkan di tempat tidurmu, bahkan pada saat malam hari, semuanya terbuka di dalam kemuliaan Tuhan. Ada seorang abdi Allah, ada seorang hamba Allah yang bernama Elisa. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, setiap strategi, setiap rencana, bahkan strategi yang rahasia dari Raja Alam selalu terbongkar. Sehingga setiap kali penyerangan dilakukan, hasilnya gagal total. Saudara, peperangan yang semula antara bangsa Aram dan bangsa Israel sekarang berubah. Setelah raja tahu dari pembacaan firman Tuhan tadi, dia tidak mentargetkan Israel, tetapi sekarang siapa yang menjadi targetnya? Elisa. Dari peperangan antara bangsa dengan bangsa, sekarang Raja Aram dan bangsanya ingin memerangi satu orang yang bernama Elisa. Saya tanya Bapak Ibu, selama kedudukan kita sebagai anak Tuhan tidak membahayakan setan, saudara akan tenang-tenang saja dalam hidup ini. Tapi kalau hidup saudara, keluarga saudara, pelayanan saudara, kesetiaan saudara, kesungguhan saudara itu mengancam bagi kerajaan setan, setan tidak akan pernah suka. Dia akan bermanuver, dia akan melakukan intimidasi, dia akan melakukan provokasi, dia akan melakukan segala macam cara untuk menjatuhkan hidupmu, untuk menghancurkan pernikahanmu, untuk membuat bisnismu berantakan, untuk membuat rumah tanggamu hancur, masa depanmu hilang. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dalam ayat 12 sampai 14, tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia. Disuruh memata-matai, disuruh mencari tahu, supaya aku menyuruh orang menangkap dia.
Dari perang antar bangsa sekarang menyerang satu pribadi. Tapi anehnya lalu diberitahukanlah kepadanya dia ada di Dotan. Jelas kok alamatnya. Orangnya cuma seorang, tidak tinggal di dalam benteng yang besar. Rumahnya juga sederhana, gak punya pengawal, gak punya prajurit. Tapi apa yang terjadi? Maka dikirimnyalah ke sana kuda. Untuk apa? Serta kereta. Untuk apa Bapak Ibu? Dan tentara yang besar. Untuk melawan satu orang. Saya yakin gak butuh kuda, gak butuh kereta, gak butuh tentara yang besar. Elisa hanya hidup dengan seorang pelayannya. Hanya seorang abdi yang mendampingi Elisa. Ya mungkin kalau toh ada tetangga kanan kiri, atau mungkin kalau ada keponakan. Coba Bapak Ibu, dikatakan sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Kalau sampai bisa mengepung satu kota, pasti jumlahnya besar. Kenapa Bapak Ibu? Saya yakin Raja Aram berpikir, ini satu orang ini yang namanya Elisa ini pasti, kalau istilah anak sekarang, lebih hebat dari Superman. Lebih hebat ini dari Spiderman. Jadi harus dihadapi bukan dengan 1, 5, 10 atau 100. Tapi dia kirim tentara yang begitu besar. Aneh nggak menurut Bapak Ibu? Untuk melawan satu orang yang dikirim begitu banyak pasukan. Coba lihat ayat 15 Bapak Ibu. Ketika pelayan abdi Allah itu bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Kalau bukan jumlahnya besar, kalau tidak menakutkan, ini pelayan dari abdi Allah, dari Elisa. Kenapa berkata kepada Elisa, celaka tuanku. Waduh, amsyong sudah, cilaka ini. Apa yang kita bisa perbuat? Kali ini Elisa, habislah kita. Berapa banyak Bapak Ibu di antara kita yang lebih hidup dengan logika kita, hidup dengan perasaan kita, hidup dengan apa yang kelihatan di depan mata, dan kita mengesampingkan iman, dan kita tidak lagi mengiyakan kehadiran Allah. Seperti contoh yang saya sudah pernah sampaikan, katanya ada hadirat Allah, ada ketenangan. Sekalipun Yesus tertidur di buritan, ada hadirat Yesus, tapi para murid tetap ketakutan. Dan yang keluar sama, tidakkah engkau membiarkan kami? Akhirnya nanti kami binasa. Kenapa? Sama seperti bangsa Israel. Ketika berkata kepada Musa abdi Allah itu, untuk apa? Apakah di Mesir nggak ada kuburan Musa? Engkau bawa saya di tengah padang gurun beserta istri, suami, anak-anak, keluarga besar ini hanya untuk mati, bangkai kami dimakan oleh burung-burung yang besar. Apakah di Mesir tidak ada tanah untuk memakamkan kami? Coba Bapak Ibu renungkan hari-hari ini. Seringkali pandangan kita seperti Raja Aram. Melihat hal yang kecil harus diselesaikan dengan hal yang besar. Seringkali kita juga seperti pelayan abdi Allah ini. Kita lihat sesuatu yang besar sampai kita lupa ada yang lebih besar, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Penderitaan saudara, pencobaan yang saudara alami, masalah saudara, pergumulan saudara, tidakkah saudara percaya
Seperti hambanya tadi berkata, kita pasti akan melewati lembah. Kita pasti akan tetap aman. Dan itu yang dilakukan oleh Elisa. Dalam ayat yang ke-16 Elisa berkata, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Dari mana Elisa tahu? Itulah iman. Dari mana Elisa tahu? Karena dia hidup dalam kemuliaan Allah. Dia tahu ada perjanjian yang Allah sudah nyatakan. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Coba buka Matius 28 ayat 20. Dan ini yang diucapkan oleh Elisa untuk pelayan yang mendampingi dia. Saudara, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, kata Yesus. Dan ketahuilah, aku, Yesus sendiri, menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan alam. Sampai kepada kembali kepada kehidupan yang kekal. Saudara, janji penyertaannya ini adalah janji yang sempurna. Yang Tuhan tidak pernah tarik kembali. Yang Tuhan tidak pernah batalkan. Kalau ada, tolong tunjukkan kepada saya. Coba lihat kanan kiri dan bilang, ada enggak ya Tuhan membatalkan janjinya untuk menyertai kita? Coba, ada enggak Bapak Ibu? Kalau ada, tolong tunjukkan. Sikap dan pandangan Raja Aram harusnya, logikanya kalau jalan dengan benar, harusnya berpikir, untuk apa pasukan yang besar? Untuk apa kereta berkuda? Untuk apa tentara? Nggak ada artinya. Sebelum saya kirim, seperti penyerangan-penyerangan sebelumnya, Elisa bisa tahu kok. Kali ini mau coba-coba kirim tentara. Buat apa? Harusnya logikanya kalau jalan dengan benar, ya, mestinya beliau berpikir, tidak perlu seperti itu. Seringkali masalah yang besar membuat kita kehilangan akal sehat. Seringkali pergumulan yang berat membuat kita kehilangan untuk bisa berpikir dengan bersih dan dengan jernih. Karena itu ada ayat yang berkata, hendaklah pikiran dan perasaan Kristus memimpin dan menguasai hidupmu. Kalau memang logikanya, akalnya sehat dan benar, tidak akan pernah melakukan segala hal yang malah menyimpang dan mempermalukan nama Tuhan. Saudara, kita lihat bagaimana Raja Aram bersikap. Bagaimana pelayan abdi Allah bersikap. Dan bagaimana Elisa bersikap. Saudara, sepanjang membaca di dalam kebenaran firman Allah, tidak pernah saudara akan menemukan Elisa itu tinggal di sebuah tempat yang bentengnya tinggi, lalu dia dijaga oleh pengawal-pengawal elit, ya. Lalu dia ditakuti oleh sekitarnya karena dia sadis, dia jahat, dia garang. Tidak. Dia adalah seorang hamba yang sederhana. Dia adalah seorang hamba yang hidupnya takut akan Allah. Mari kita buka Ayub 12 ayat 24 sampai 25, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayub 12 ayat 24 sampai 25. Ayub 12 ayat 24 sampai 25. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal. Bukan tidak punya akal, bukan tidak punya pikiran. Pikiran tetap punya, tapi kehilangan akal dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Terus mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang
yang mabuk. Ini gambaran untuk orang yang tidak hidup dalam kemuliaan Allah. Tapi kalau saudara hidup di dalam kemuliaan Allah, saudara harus percaya Tuhan menyertai kita. Dan tidak ada yang harus kita takutkan terhadap apapun yang nampak di depan mata kita. Sebab kita ini adalah manusia roh. Sebab kita ini punya jiwa. Kita tinggal di dalam tubuh. Tapi sejatinya hidup kita adalah roh kita yang kekal. Coba kita buka di dalam Mazmur 3 ayat 7. Harusnya ini yang kita terima. Ini yang kita rekam. Ini yang kita aminkan. Ini yang kita pegang. Mazmur 3 ayat yang ke-7 berkata, aku tidak takut kepada bahkan puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Terus kita lihat lagi sekarang Mazmur 27 ayat 3. Mazmur dari Daud. Sekali lagi Daud berkata, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Sejak saudara meyakinkan diri kita ini milik Kristus, kita anak Allah, kita orang yang percaya, kita umat Yesus Kristus, saudara dan saya adalah target dari setan. Setan akan menarik kita untuk hidup tidak kudus. Setan akan menarik kita untuk hidup di dalam kehidupan dosa dan duniawi. Dan setan akan berupaya sedemikian rupa melakukan segala hal untuk membuat saudara dan saya lebih tertantang untuk menikmati hidup duniawi daripada di dalam Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa pelayan Nabi Elisa sangat ketakutan? Dan dia yakin kali ini musuh pasti akan berhasil. Harusnya kan dia tahu selama ini hidup dengan Elisa. Dia pernah melihat apa? Dia pernah mengalami apa? Kenapa kali itu dia lupa, Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu lihat ya, di dalam pasal 6 itu ayat yang ke-8 kan di atasnya ada ayat 7 Bapak Ibu. Ada ayat 6, ada ayat 5 sampai ayat 1. Itu Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema apa? Kapak timbul mengapung. Bahkan untuk urusan yang sederhana, ini Elisa Nabi Allah penuh perhatian, memiliki belas kasihan. Apalagi sekarang urusan nyawa, urusan sesuatu yang lebih penting. Mengapa pelayan Elisa ini sampai lupa bahwa baru saja ada mujizat yang dikerjakan lewat Elisa? Pelayanan Elisa diberkati oleh Allah sedemikian rupa. Kalau dia ingat dalam pasal yang sebelumnya, harusnya dia takjub bagaimana tangan Allah ada di dalam kehidupan hamba Tuhan yang bernama Elisa. Elisa menggambarkan bagaimana orang percaya yang hidup di dalam kemuliaan Allah. Hidup dalam kemuliaan Allah itu berarti harus yakin Bapak Ibu. Saudara harus hidup dan menghidupi imanmu dengan benar-benar konsumsi firman Tuhan. Jangan mendengarkan lewat YouTube khotbah-khotbah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang membawa umat ke dalam penyesatan, kesesatan. Itu sangat menjijikkan di hadapan Allah. Saudara, saya bukan bicara gelarnya, jabatannya, gerejanya yang besar, tapi saya bicara pribadi yang harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau saudara isi hidupmu dengan firman Allah, dengan kebenaran Allah, saudara akan bertumbuh di dalam iman yang benar kepada Kristus, kepada Allah.
Dan itu akan dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar dan memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Elisa yang hidup di dalam kemuliaan Allah, dia tidak hanya hidup di dalam iman percayanya, tetapi dikatakan dia sungguh-sungguh menjadi hamba Tuhan yang setia. Dia setia dari hal yang kecil. Pada waktu dia mengikuti Elia, kemana saja Elia pergi dia ikut. Sampai Elia terangkat ke sorga, dia ikut, dia melihat, dia menyaksikan. Dan dia betul-betul merindukan impartasi kuasa atas hidupnya. Dan saudara, sebagai orang yang hidup di dalam kemuliaan Allah, Elisa sudah terbiasa untuk tidak hidup dengan memperbesar apa yang hanya kelihatan di depan mata. Tapi sungguh-sungguh percaya bahwa di balik semua itu ada kuasa Tuhan yang lebih hebat. Dan Elisa yang hidup dalam kemuliaan Allah, dia tidak pernah sedetik pun memiliki keraguan tentang penyertaan Tuhan. Dia sungguh-sungguh tanamkan itu. Dan dia percaya bahwa penyertaan Allah itu cukup dan melampaui segala hal. Dan sebagai hamba Allah yang hidup di dalam kemuliaan Allah, saudara lihat di dalam ayat yang ke-17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Tidak ada jalan lain. Karena itu kalau Bapak Ibu konseling kepada saya, Bapak Ibu menceritakan pergumulan yang berat, ada banyak contoh kasus di Alkitab. Salah satunya adalah Elisa. Sebagai hamba Allah, yang keluar dari mulutnya adalah, mari kita berdoa. Seringkali orang berkata, Pak, kalau jawabannya cuma mari berdoa, saya nggak usah datang kepada Bapak. Ya terserah, mau nggak datang juga nggak apa-apa. Tapi sudah terlanjur datang, jawabannya tetap berdoa. Mau dibolak-balik tetap berdoa. Dan ini kunci bagaimana Elisa membuka dan membawa pelayannya ini untuk bisa hidup dan mengalami kemuliaan Allah. Saudara, mari kita belajar hari-hari ini seperti Elisa. Jangan seperti Raja Aram yang berpikir dengan tentara yang besar, kereta yang banyak, dia sudah aman, dia sudah selesai, pasti hidup berkemenangan. Ternyata dipermalukan sama Tuhan. Saudara, jangan hidup seperti pelayan abdi Allah ini. Hidupnya tidak tenang, cepat panik, dan akhirnya yang keluar dari mulutnya, yang sudah dia pikirkan, dia pertimbangkan dalam hati, sesuatu yang tidak mempermuliakan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya Elisa sebagai hamba Allah, dia memiliki kesetiaan yang indah di hadapan Tuhan. Dia memiliki kehidupan doa yang indah di hadapan Tuhan. Dia juga memiliki kehidupan iman yang indah di hadapan Tuhan. Tetapi satu hal lagi, dia juga memiliki hikmat ilahi. Bagaimana dia berjalan di dalam hikmat ini, kita akan melihat tanpa mengabaikan pelayanan. Dia tetap melayani, tetapi dengan hikmatnya lawan bisa menjadi kawan. Lawan menjadi kawan, dan kawan akhirnya lebih didorong, dimotivasi untuk ikut bersama-sama di dalam pelayanan. Saudara, hari-hari ini kita menemukan ada banyak orang yang dasar motivasi di dalam pelayanan tidak sesuai dengan isi hati Tuhan. Tapi saya rindu membangun pelayanan di tempat ini dengan prinsip
atau dasar dan tujuan yang benar. Kita lihat sekarang ayat 18. Hikmat ilahi menuntun Elisa yang hidup dalam kemuliaan Allah. Saudara sudah punya kesetiaan, puji Tuhan. Saudara sudah punya kehidupan doa yang benar, puji Tuhan. Saudara punya kehidupan iman yang berapi-api, puji Tuhan. Saudara sekarang belajar harus memiliki hikmat ilahi untuk menuntun kita di dalam menghadapi berbagai persoalan dan pergumulan di dalam hidup ini. Karena saudara ini bermasyarakat Bapak Ibu. Kita ini bersosialisasi. Kita ini adalah homo socius, ya. Homo socius itu berarti makhluk sosial. Kalau saudara nggak bisa menjadi homo socius, bagaimana saudara mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Kalau saudara tidak bisa mengasihi saudaramu yang kelihatan di depanmu, amin? Kok nggak ada yang amin? Amin Bapak Ibu. Termasuk saudara kandung, termasuk saudara yang tidak kandung, termasuk sesamamu. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat sekarang ya. Kalau dasarnya benar, prinsipnya benar, pasti kita harus layani. Sebab yang kita benci itu setannya, bukan orangnya. Amin. Yang dibenci setannya, bukan orangnya. Kalau saudara benci orangnya, setannya saudara apakan? Iya kan? Benci sama setan yang membuat dia seperti itu. Ya, ayat 18. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Nah Bapak Ibu, dibutakan di sini bukan berarti tidak bisa lihat, bukan. Tapi kata dibutakan di sini itu berarti tetap punya bola mata, tetap bisa melihat, tetapi pandangannya itu tidak fokus sehingga nggak tahu gitu ya. Terus segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat, dan heran mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapak? Tetapi jawabnya, biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannya bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannya mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Ini yang saya bilang hikmat Bapak Ibu. Musuh akhirnya jadi kawan. Setelah jadi kawan, ayo pelayanan bersama-sama. Indah nggak Bapak Ibu? Itu saya bayangkan kalau ada 5 orang yang hidupnya seperti Elisa, ada 10 yang seperti Elisa, 15 seperti Elisa, 20 seperti Elisa, ya. Itu hamba-hamba Tuhan di YouTube semua seperti itu, aman saudara. Gak ada saling menyerang gereja, ya. Coba lihat dari hari ini, mengerikan loh Bapak Ibu, mengerikan sekali. Karena itu saya pesan sama Bapak Ibu, sudah jangan mendengarkan kalau itu nggak sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu tahu itu sesuai firman Tuhan atau tidak? Kalau mereka lebih banyak menceritakan pengalaman pribadi, firman Tuhan ini harus di atas pengalaman kita Bapak Ibu.
Siapapun hamba Tuhan itu, ya. Ini tidak cuma di Indonesia, sama Bapak Ibu, di seluruh belahan dunia ini. Karena itu mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kita harus punya dasar, prinsip, dan tujuan yang benar. Tujuan kita apa? Hanya Tuhan Yesus yang layak dimuliakan, ya. Karena itu kalau ada jemaat yang bilang, Pak, saya nggak datang ya di gereja Bapak, saya ke gereja sana. Silakan. Kecuali kalau dia bilang, Pak, saya datangnya ke gereja Mormon. Loh ya jangan. Saya ke gereja Saksi Yehova, ya jangan. Ya kan? Pak, saya ke sana. Silakan. Tidak apa-apa. Semua gerejanya Tuhan Yesus kok. Ya. Berapapun yang hadir, saya percaya ini Tuhan yang memberikan. Ini Tuhan yang kirimkan. Supaya saya gembalakan, saya bawa untuk mengenal Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Pertanyaannya, sudahkah hari-hari ini Bapak Ibu di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit, Bapak Ibu tetap hidup di dalam kemuliaan Allah? Jadilah seperti Elisa. Jangan jadi seperti Raja Arab. Jangan jadi seperti pelayan daripada Elisa. Saya rindu sekalipun di dalam hidup ini kita bergumul dan menghadapi banyak kesulitan, tetapi percayalah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan di atas segala pergumulan hidup kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Apa pergumulan Bapak Ibu? Apa masalah Bapak Ibu? Apa yang menjadi kesulitan Bapak Ibu? Percayalah Tuhan ada di tempat ini. Dan Tuhan mau menolong setiap kita. Pastikan bahwa saudara akan aman. Hanya di dalam Tuhan saudara akan merasakan keamanan yang sempurna. Dan percayalah apapun kesulitan dan pergumulan saudara yang berat, Tuhan lebih hebat dari semuanya. Haleluya. Glory. Tuhan, Engkau ada di sini. Hadirat-Mu nyata bagi kami. Mari Bapak Ibu di tengah pergumulan, di tengah permasalahan, di tengah beban hidup, di tengah tekanan-tekanan yang engkau alami, mari datang kepada Tuhan. Seperti Elisa berkata, jangan takut. Saya berkata, jangan takut Bapak Ibu. Karena yang menyertai kita jauh lebih banyak daripada yang akan menyerang kita. Yang menyertai kita lebih hebat daripada yang menyerang kita. Glory, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampaikan isi hatimu. Mari Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan. Saya memberi waktu Bapak Ibu berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu sampaikan isi hatimu. Ungkapkan apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu, apa yang menjadi kesulitan. Tuhan ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Singkapkan dan bukakan mata rohani kami, agar sebagai umat yang hidup dalam kemuliaan Allah, kami benar-benar bisa melihat di dalam dimensi alam roh. Sehingga kami tahu dan kami percaya kami punya Yesus yang lebih dahsyat, Yesus yang lebih hebat, Yesus yang lebih daripada segala-galanya. Oh haleluya. Glory. Haleluya. Mari
kasih Tuhan, kirimkan para malaikat-Mu untuk memberikan kekuatan. Kirimkan para malaikat-Mu untuk mengingatkan umat-Mu akan janji-janji-Mu yang begitu indah. Mari Tuhan, terima kasih. Oh haleluya. Mari Bapak Ibu doakan anakmu, doakan istri, doakan suami, doakan saudara-saudaramu, doakan setiap orang yang kau kasih. Doakan yang mereka ditempatkan Tuhan dalam hatimu. Apa yang Tuhan tunjukkan kepadamu, doakan dan bawa kepada Tuhan. Oh glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Roh Kudus Allah, jamah anak-anak-Mu meteraikan firman ini, agar mereka boleh melihat kebesaran Tuhan, agar mereka menjadi kuat dan tidak lemah lagi. Saya ikat segala kelemahan-kelemahan, sakit penyakit, pergumulan-pergumulan, dalam nama Yesus dilepaskan. Ada jalan keluar, ada pertolongan. Ada hikmat ilahi yang akan menuntun hidupmu dan membawa engkau mengambil dan menerima kemenangan dan janji Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang hadir pagi hari ini dengan segala beban, dengan segala kesulitan, dengan segala penderitaan, dengan seluruh permasalahan mereka. Mari Tuhan, pertolongan-Mu nyata dan sempurna. Oh Roh Kudus, biarlah kami boleh bertumbuh di dalam iman yang lebih lagi. Kami mau katakan atas penyakit, atas kelemahan, atas pergumulan, atas tekanan hidup, Tuhan di dalam kami jauh lebih besar dari segala kenyataan yang harus kami hadapi. Dan kami percaya dan kami tahu Tuhan sudah melepaskan, Tuhan sudah membebaskan. Tuhan adalah sumber kehidupan kami. Tuhan adalah jawaban pergumulan kami. Tuhan yang menuntun dan memimpin kami kepada kemenangan demi kemenangan yang indah. Terima kasih. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Amin. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, ku tenang sebab Kau Allahku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan.
Pada akhir ibadah ini kami diingatkan kembali. Hanya di dalam Engkau ya Kristus yang mulia. Di dalam hadirat-Mu kami akan merasakan dan mengalami ketenangan di dalam hidup ini. Sekalipun bukan berarti dalam hidup kami tidak memiliki pergumulan, kami tidak memiliki tekanan, kami tidak ada di dalam pencobaan. Kami memang sedang mengalami banyak pergumulan. Kami memang bisa mengalami pencobaan. Kami memang bisa mengalami tekanan-tekanan di dalam hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada satu pertolongan, ada satu kekuatan. Bapa, kami berdoa, menyerahkan setiap umat-Mu yang sudah hadir dalam ibadah. Semua sudah diberkati, semua sudah ditolong, dibukakan jalan. Kami menyerahkan anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir karena satu dan lain hal. Dimanapun anak-anak-Mu berada, tangan kasih Tuhan menjangkau dan menyertai mereka. Tuhan Yesus, terimalah persembahan yang kami sudah berikan. Baik persepuluhan, baik persembahan kasih, ucapan syukur, semua boleh menyukakan hati Tuhan. Tuhan yang sudah berjanji memberkati pekerjaan umat-Nya. Tuhan yang menyertai, dan Tuhan yang bahkan memberkati, melakukan perkara-perkara ajaib di luar kemampuan kami untuk memikirkannya. Dan buat semua itu kami mengucap syukur, kami berterima kasih, kami memuji, kami menyembah dan mengagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau yang membuat segala yang kami lakukan dan kerjakan mendatangkan keuntungan dan kesuksesan. Kami sekarang berdoa buat bangsa dan negara kami. Buat pemilu tahun depan, semua akan berjalan lancar dan baik. Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa berkat Tuhan untuk Bapak Presiden dan wakilnya, untuk semua menteri, TNI, Polri yang mengamankan negeri ini. Bapak, kami percaya segala bentuk persiapan konsolidasi yang dilakukan, di dalamnya Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Bapak, terima kasih. Biarlah negeri kami dipenuhi damai sejahtera, dipenuhi keadilan, dipenuhi kebenaran Allah. Tolong Tuhan, supaya Indonesia benar-benar dipenuhi dengan pribadi-pribadi yang hidup takut, hidup menghormati dan menjunjung tinggi kebenaran Tuhan. Bapak, kami menyatukan hati untuk memberkati. Kalau minggu depan akan ada ibadah pemberkatan nikah di tempat ini, kami menyerahkan baik saudara kami Teguh, juga saudari Eugene, di dalam persiapan-persiapan yang sudah mereka lakukan dan kerjakan. Tuhan membukakan jalan dan menyatakan yang terbaik. Kami percaya Tuhan dipermuliakan dan memberkati di dalam kesemuanya. Kami menyatukan hati mendoakan putra dari Bapak Suryadi, yaitu Bapak Daniel. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan pergumulan dan keberadaannya, Tuhan menolong dan membukakan jalan untuk sakit penyakit yang dialami. Tuhan berperkara, Tuhan akan menjamah, memulihkan dan menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan anugerah-Mu mengalir dan melimpah atas hidupnya. Bapak, kami juga menyerahkan ibadah Yud minggu depan. Semua berjalan lancar dan baik. Kami menyerahkan seluruh partner-partner pelayanan dimanapun beliau berada.
tangan kasih Tuhan menyertai, memimpin dan memberkati semuanya. Mari Bapak Ibu sidang jemaat, sebelum pulang angkatlah kedua belah tanganmu. Arahkan pandanganmu kepada sorga. Terimalah sekarang berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin.